Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Laras Tahira dalam acara podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Podcast ini tayang ada di beberapa platform ya teman-teman ya. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, ada di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Oke. Dan kita juga punya hadiah buat kamu nih, bakal bagi-bagi e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Jadi ada 3 voucher, masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang ngasih quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Jangan lupa ya teman-teman ya. Dan kamu harus stay tune terus karena kita punya tema yang menarik. Hari ini adalah hebat, dosen ini juara 1 hafalan Al-Quran 30 juz tingkat dunia. Jadi ini sudah goes internasional ya, luar biasa sekali. Jadi langsung aja kita sapa. Lara sudah bersama Mbak Rifda di sini. Assalamualaikum Mbak Rifda. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. dari Waalaikumsalamnya udah beda ya kalau ini nih pembaca Al-Quran. Tapi kalau sebelum kita lebih dalam lagi nih Mbak Rifda ya, karena aku juga pengen tahu nih tips-tipsnya apa gitu bisa konsisten ngafalin loh. Ini bukan sekedar baca ya, karena kan kalau kita biasanya di rumah ya baca Al-Quran setelah sholat paling 1 ain 2 ain gitu. Tapi kalau Mbak Rifda ini kayaknya terus-terusan ngafalin gitu. Nah sebelum itu aku pengen lebih kenal lagi sama Mbak Rifda. Dulunya kuliah di mana, kemudian sekarang menjadi seorang dosen juga gitu ya, ambil jurusan apa dan kok bisa sekonsisten itu sih Mbak Rifda? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Laras, alhamdulillah saat ini saya mengajar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan alhamdulillah juga dari dulu sebetulnya saya selalu dikenalkan dengan Al-Quran gitu. Jadi dari sejak kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Sudah biasa jadinya ya. Dan kemudian ketika selesai SMA itu juga dilanjutkan ke Institut Ilmu Al-Quran yang juga memang terkait dengan Al-Quran. Oke, jadi mata kuliahnya ya Al-Quran. Betul. Ya kan. Terus tapi kalau untuk apa ya, mungkin kalau aku istilahnya adalah latihan gitu ya, latihan penghafalan dari surat-surat di Al-Quran itu sendiri. Itu kalau kita kan baca buku biasa latihannya bisa di mana aja, tapi kan kalau Al-Quran adalah lebih suci gitu. Mungkin nggak sembarang kita bisa pegang, nggak sembarang kita bisa bawa kemana aja gitu. Nah itu gimana cara penghafalan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri? Baik, sebetulnya kalau dalam menghafal Al-Quran ini ada beberapa langkah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, tentu kita harus punya niat untuk menghafal Al-Quran dan tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam menghafal Al-Quran kita juga harus punya guru yang bersandar langsung kepada Rasulullah SAW. Karena kita tidak bisa menghafal Al-Quran sendiri gitu. Karena di dalam Al-Quran itu tentu ada ilmu-ilmu tajwid ya. Kalau kita menghafal Al-Quran ada ilmu tajwid yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga tadi harus menguasai ilmu tajwid. Nah, sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Quran athimun. Membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya wajib. Dan orang yang membaca Al-Quran tidak bertajwid maka itu berdosa. Baik. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran tentu harus bisa menguasai ilmu tajwid. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting sekali, ada adab yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran maupun menghafal Al-Quran. Kadang begini, saya pernah melihat ada orang yang sedang menghafal Al-Quran tapi dia tidak pakai kerudung, tidak menutup aurat. Kemudian dia
mengeluh kepada saya bahwasannya kok hafalan saya susah banget ya nempelnya gitu. Oh mungkin, nah ini adabnya yang perlu diperhatikan gitu. Karena kalau kita menghafal Al-Quran, tentu kita juga harus menutup aurat. Gitu. Kemudian yang kedua, harus dalam keadaan bersuci. Betul. Ya. Tidak bisa kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran tapi dalam keadaan tidak suci. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan bagi seorang penghafal Al-Quran ataupun bagi orang yang membaca Al-Quran. Oke, tapi saya juga ingin mengucapkan selamat ya untuk Mbak Rifda, ini sudah menjadi juara 1 hafalan Al-Quran di kancah dunia gitu loh. Jadi bukan cuman Indonesia aja, tapi sudah kemana-mana juga. Dan saya yakin Mbak Rifda ini juga sudah keliling beberapa negara di luaran sana. Tapi yang saya pertanyakan adalah, karena tadi di awal juga Mbak Rifda sudah cerita memang dari kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran sama orang tua gitu ya. Tapi pastinya kalau seorang anak tuh punya sebuah cita-cita lah. Nah, apakah memang cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran gitu, atau memang ada cita-cita lain pada saat itu? Oke. Jadi sebetulnya begini, orang tua saya itu tidak ada yang menghafal Al-Quran. Oke, baik. Jadi, semenjak ibu saya hamil, beliau selalu mendawamkan puasa. Jadi selama hamil 9 bulan beliau puasa. Oke. Dengan niat supaya bisa punya anak penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika saya berumur 9 tahun, dan kebetulan saya dari kecil itu ada di lingkungan pesantren. Oke. Ya, saya tinggal di lingkungan pesantren dan semua keluarga saya memang lebih banyak yang menghafal Quran. Jadi sejak kecil memang pengen menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah juga selesai di usia 16 tahun, sekitar 7 tahunan dari umur 9 tahun, kami kelas 1 SMA. Nah, alhamdulillah bisa selesai. Dan tentunya ini juga masih ada kewajiban yang lain yang harus saya lakukan. Karena ketika sudah selesai menghafal Al-Quran itu, saya belum menguasai gitu, belum menguasai semua hafalan Al-Quran 30 juz itu gitu. Jadi belum sepenuhnya lancar gitu. Maka kemudian ketika selesai SMA lanjut ke IIQ, dan alhamdulillah di IIQ inilah jalan saya untuk bisa melancarkan hafalan Al-Quran. Lancar di situ. Dan dari IIQ ini juga saya bisa mewujudkan cita-cita orang tua saya dan cita-cita saya yang dari dulu belum tercapai, yaitu pengen menghajikan orang tua. Nah, kebetulan waktu itu di tahun 2018 saya ikut MTQ tingkat internasional di Yordania. Dan alhamdulillah dapat peringkat kedua waktu itu. Peringkat pertamanya di Aljazair, peringkat keduanya di Indonesia, saya sendiri. Nah, ketika pulang dari Yordania, Masya Allah ya, waktu itu saya langsung dihubungi Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Kata beliau, yuk ngaji di acara pertemuan para ulama se-Indonesia. Dan kebetulan waktu itu dihadiri oleh Syekh Khalid Al-Hamudi. Beliau ulama Mekah. Nah, ketika berlangsungnya acara, saya diminta ngaji tuh di belakangnya Syekh Khalid. Wih, Masya Allah. Pas selesai ngaji, beliau mengatakan, saya terharu dengan bacaan Al-Qurannya Rifda, dan saya ingin menghajikan Rifda bersama kedua orang tuanya dan beserta gurunya. Kebetulan saya waktu itu didampingi oleh guru saya, namanya Ibu Hajah Mutmainnah. Kebetulan itu bibi saya juga, bibi sekaligus guru ngaji. Kata Syekh Khalid, saya hajikan juga guru dan suaminya gitu. Jadi Ibu Hajah Mutmainnah dengan suaminya juga. Dan ya, alhamdulillah cita-cita saya juga tercapai saat itu berkah Al-Quran ya. Wasilah Al-Quran. Dan kemudian tentunya yang terakhir yang belum tercapai, cita-cita terakhir saya ingin punya pondok tahfidz Al-Quran. Dan
kebetulan juga saat ini sedang proses membangun. Oh, alhamdulillah ya. Membangun, Sedang mohon on doanya. progress ya. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Amin, 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 amin. Ini mulia sekali ya cita-citanya dan ternyata sedang on progress. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membantu untuk mendoakan kelancaran dari pembangunan yang disiapkan oleh Mbak Rifda ini gitu. Nah, tapi sebagai generasi muda nih yang mewakili gitu ya di kancah internasional, pastinya persiapannya juga tidak sebentar ya Mbak Rifda ya. Ya, Mungkin betul. boleh diceritakan persiapannya pada saat itu seperti apa dan berapa lama? Oke. Persiapannya, jadi sebetulnya kalau mengikuti MTQ tingkat dunia atau tingkat internasional, tentu kan ini ada melewati beberapa proses ya. Kalau dalam MTQ itu ada tingkat daerah, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah, waktu itu sebelum saya ikut MTQ tingkat internasional, saya mengikuti MHQ 30 juz di Tarakan waktu itu. Oke. Tahun 2018. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Nah, beberapa bulan dari itu ternyata saya diminta untuk ikut MTQ tingkat internasional di Jordania, dan itu juga pemberitahuannya seminggu sebelum berangkat. Oke. Jadi lumayan luar biasa persiapannya. Berarti jadi direkomendasikan ya. Betul. Untuk ikut Jordania tersebut. Terus. Oke. Dan tentunya persiapannya juga harus matang sekali. Pasti dong. Jadi melihat dari pengalaman ketika ikut 30 juz. Jadi dulu itu ketika ikut 30 juz, saya itu baru lancar hafalan sekitar 20 juz. Oke, masih jadi ada 10 juz lagi. Akhirnya masih blank gitu ya. Masih ingat enggak gitu. Maka pada saat itu saya sampai setengah tahun persiapan, setiap hari diusahakan maksimal bisa murojaah 5 juz. Setiap hari? Oke. Atau paling sedikit 3 juz. Jadi gini prosesnya. Pagi misalnya ba'da subuh saya murojaah juz 1, kemudian ba'da zuhur juz 11, kemudian ba'da maghrib juz 21. Jadi saya pakai sistem acak gitu. Jadi kalau pakai sistem ini, jadi biar yang bawah kita tetap kepegang gitu ya, yang tengah juga, yang akhir juga. Dan untuk yang juz akhir ini, ya, juz 21 sampai 30 karena memang belum lancar banget nih. Saya usahakan tiap hari tetap dibaca. Oke. Tetap dibaca, kemudian baru dihafalkan lagi, dibaca, dihafalkan lagi. Dan kemudian setelah itu masih ada proses lain. Biasanya kalau sebelum MTQ itu biasanya ada TC gitu ya. Ada pembinaan peserta sebelum tampil ke MTQ tingkat nasional gitu. Jadi pada saat itu ketika saya dites, dibina, itu mesti setiap satu sesi gitu ya, nggak pernah lancar. Oke, karena ada groginya juga pasti kan? Iya. Dan ini juga persiapannya memang belum maksimal. Singkat, terlalu Jadi singkat. setiap kali ada kesalahan ketika saya jawab, biasanya kan latihan itu pembinanya membacakan satu soal, kita melanjutkan ayatnya gitu, sampai satu halaman, satu sampai setengah halaman, satu setengah halaman. Nah, ketika saya ada kesalahan sedikit, misalnya ada kesalahan harakat, ini bisa menjadi fatal. Pasti. Ya, karena dalam musabaqah itu ada beberapa penilaian. Ini penilaian hafalan saja, salah harakat ini fatal juga gitu. Itu sedangkan kalau di tingkat nasional itu saingannya gitu ya. Saingannya yang juara 1 sampai juara 3 itu biasanya semua lancar. Jadi semaksimal mungkin ketika pelatihan jangan ada satu kesalahan pun. Jadi setiap ada kesalahan saya tulis, saya catat di buku. Kemudian banyak sekali ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sama gitu. Ini saya sering keliru sekali. Akhirnya saya catat di juz ini, di juz ini, di juz ini gitu. Itu proses yang luar biasa sekali dan pasti. memang untuk mencapai keberhasilan itu tentunya ada usaha yang maksimal. Pasti. Tapi untuk
penghafalan surat-surat sendiri di Al-Quran itu kan sudah bisa dibilang ya sulit lah untuk yang tidak biasa, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau untuk levelnya Mbak Rifda nih, apa sih kesulitan yang dirasakan ketika menghafal 30 juz ini? Baik. Selain tadi banyak surat yang sama gitu ya, yang mirip-mirip lah gitu. Oke. Sebetulnya ketika proses menghafal itu sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Oke. Insya Allah kalau dalam menghafal semua bisa. Bahkan ada yang menghafal Al-Quran itu sampai sebulan hatam. Sudah Tam. Tapi yang paling sulit itu ketika sudah selesai menghafal. Nah, ini proses menjaganya ini. Apakah kita ya. konsisten dalam murojaahnya? Ya, ataukah tidak? Kalau kita sudah hatam ya, tapi nggak pernah ngulang, ini pasti hilang semua itu. Lupa langsung ya. Ya. Jadi memang kuncinya memang harus terus murojaah gitu. Kita harus bisa meluangkan waktu, harus ada waktu tersendiri untuk murojaah, untuk mengulang hafalan gitu. Itu tipsnya supaya nggak lupa gitu ya kalau menghafalkan surat-surat di Al-Quran gitu. Nah, selama perlombaan kemarin Mbak Rifda, lebih tepatnya itu di bulan apa dan tahun berapa ya Mbak Rifda untuk perlombaannya sendiri? Ya, jadi kalau untuk yang viral sekarang ya, yang viral sekarang ini memang saya ikut di Nigeria. Oke. Bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan kemarin, baru tahun ini ya. Ramadan. Nah, kita juga punya koleksi foto-foto Mbak Rifda nih. Sekalian kita lihat ya. Ini Mbak Rifda ada di mana, kemudian lagi event apa. Karena nggak cuma satu event nih kayaknya. Nah, ini foto yang pertama nih Mbak Rifda bersama teman-teman lainnya. Lagi di mana dan ini event apa nih? Ya, kalau ini sebetulnya waktu di Yordania. Oke. Tahun 2018. Ini masih perlombaan juga ya. Kemudian? Ya, sama juga ini. Masih Yordania. Ini kalau peserta-peserta ini kebanyakan dari mana aja? Dari Indonesia Mbak Rifda aja? Dari Indonesia saya saja. Luar biasa. Kebanyakan dari Timur Tengah semua. Timur Tengah semuanya ya. Ini lagi ngapain nih ceritanya nih? Ini lagi pengumuman hasil juara. Pengumuman hasil juara. Gimana perasaannya di sini? Dari senyumannya sih kayaknya tegang ya di sini ya. Senyumannya kayak nggak tenang gitu. Gimana apa sih bedanya? Kan Mbak Rifda juga sempat juara di Indonesia ya, acara MTQ di Indonesia gitu. Terus sekarang bisa di luar negeri gitu dengan saingan-saingan yang dari luar negeri juga, yang kita mungkin agak susah dengan bahasanya. Kecuali kalau ngobrol pakai bahasa Arab, Mbak Rifda lancar. Belum terlalu menguasai. Belum terlalu menguasai, tapi untuk kata-kata sapaan masih bisa mungkin ya. Nah, terkendala bahasa juga ngobrol sama mereka. Itu perbedaannya gimana tuh, ada di lingkungan yang Mbak Rifda familiar di Indonesia dengan lingkungan yang asing gitu? Iya, bedanya ya kalau di luar ya, di Yordania ini pressure-nya lebih besar nggak kalau di luar sana? Nervous ya. Nervousnya lebih terasa ya, lebih ya? Iya. Karena memang gini, kebanyakan kan yang ikut itu dari Timur Tengah ya. Mereka sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Tentunya fasih juga dalam membaca Al-Quran. Pasti. Tapi walaupun kita orang Indonesia, kalau kita belajar dengan guru yang memang tadi bersanad ya kepada Rasulullah, tentu kita juga tidak jauh beda. Insya Allah bisa seperti mereka juga gitu. Jadi saya selalu bisa lebih bagus gitu ya. Selalu meyakinkan dalam diri gitu ya. Insya Allah bisa seperti mereka gitu. Oke. Ini masih di Yordania? Di Yordania. Masih Yordania ya. Oke. Ini luar biasa sekali ya, sebuah prestasi yang tidak semua orang bisa dapatkan gitu teman-teman ya. Nah, pengalaman menarik apa nih selama mungkin mengikuti kejuaraan di luar negeri sana? Apa mungkin bisa mempelajari culture-culture yang ada di sana, atau mungkin mendapatkan insight baru dari skill penghafalan Al-Quran itu sendiri Mbak Rifda? Ya, pengalaman ada yang paling menarik ya ketika ikut di Yordania itu. Saya pernah saya sholat di masjid yang dekat tempat tampil itu. Kemudian di situ ada orang Palestina. Oke. Dia yang sapa saya tuh. Kalau bahasa Indonesianya dari mana? Dari Indonesia. Coba baca Al-Quran. Langsung disuruh gitu aja. Padahal umurnya sekitar umur SMP-an lah ya, masih kecil. Oke. Langsung disuruh baca Al-Quran ya? Baca surah An-Nas gitu kata dia.
Ya, saya baca, kok bisa bacaan Al-Qur'annya bagus gitu. Heeh. Dia kira orang Indonesia karena memang tidak berbahasa Arab, Mm-mm. dia mengiranya bahwa bacaan kita ya lebih rendah dari mereka gitu lah Iya. intinya. Akhirnya saya tanya-tanya tuh, kok bisa bacaannya bisa sebagus itu, belajar dari mana gitu dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua juga pas saya tampil kemudian dewan juri juga menanyakan, kamu dari Indonesia, kok bisa juga gitu, bisa baca Al-Qur'annya sebagus itu gitu. Akhirnya ditanya-tanya juga belajar dari mana dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman yang lainnya yang bisa saya pelajari, karena bacaan Al-Qur'an itu beda-beda riwayat ya. Kalau kita kan ikutnya riwayat Asim, Imam Hafiz riwayat Asim, ada lagi yang riwayat Warsh gitu. Jadi kan ini beda-beda dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi dari situ saya bisa belajar, oh ternyata ada bacaan yang lain gitu. Gitu. Oh, I see. Beda-beda juga ternyata ya. Tapi itu pengalaman yang menarik ya. Disuruh baca sama anak kecil gitu istilahnya. Tapi ternyata anak kecilnya juga langsung amazed sendiri. Tapi no wonder ya akhirnya Mbak Rifda ini bisa menjadi juara 1 dalam kancah internasional gitu. Dan seperti yang tadi sudah kita obrolin juga, kalau Mbak Rifda juga merupakan salah satu dosen gitu ya. Dan tadi juga sempat di-mention kalau ya ini tuh Al-Quran tuh sebenarnya harus diulang-ulang terus gitu. Kapanpun kita punya waktu, kita ulang terus. Karena kalau nggak diulang-ulang akan hilang gitu ilmunya, akan lupa hafalan-hafalan yang sudah dihafalin sebelumnya. Tapi cara membagi waktunya gimana Mbak Rifda nih sebagai seorang dosen yang masih harus tetap memberikan pelajaran buat mahasiswa-mahasiswanya, tapi Mbak Rifda juga tetap terus menghafalkan Al-Quran ini tanpa henti pastinya kan? Itu gimana membagi waktunya? Oke, seperti yang tadi saya katakan ya, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, tentu kita juga harus konsisten untuk menjaganya setiap waktu. Ya. Memang ada kesibukan lain ya, setiap orang punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi tentunya kalau orang yang menghafal Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran, dia harus punya waktu tersendiri untuk murojaah, untuk menjaga hafalannya. Nah, maka setiap hari ini saya minimal 1 hari harus dapat 1 juz. Gitu. Jadi setiap ba'da subuh itu mesti harus mengulang hafalan gitu. Oke, jadi waktunya sudah ada khusus dan di plotting gitu kapan bisa membaca dan menghafalkan kembali Al-Quran tersebut, dan Mbak Rifda memilih di ibadah subuh gitu ya. Nah ini kalau ngomongin soal motivasi gitu kan, setiap orang pasti kalau nge-reach sesuatu itu ada motivasi di belakangnya. Saya penasaran juga nih, motivasi Mbak Rifda untuk mengikuti kejuaraan tersebut dan akhirnya menghafal 30 juz Al-Quran itu seperti apa? Ya, tadi motivasinya sebetulnya kembali lagi tadi ke orang tua. Orang tua saya ya? selalu ingat orang tua. Oke. Saya menghafal Al-Quran tujuannya hanya satu, untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena memang cita-cita dari dulu, dari orang tua saya pengen punya anak penghafal Al-Quran. Nah akhirnya sudah kejadian sekarang ya. Iya. Dan bahkan juaranya prestasinya juara 1 di dunia, juara kancahnya dunia gitu, bukan cuma di Indonesia aja. Support system dari keluarga, terus dari siapa lagi Mbak Rifda? Guru tentunya. Guru pasti dari ya. Guru, kemudian karena sekarang sudah berkeluarga, tentu dari suami juga, gitu. Karena beliau juga selalu mensupport saya meskipun sudah berkeluarga, gitu. Tetap Al-Quran nomor 1 gitu. Yeah. Oke, jadi support sistemnya banyak sekali dan yang pastinya banyak sekali yang termotivasi oleh Mbak Rifda ini, terutama mahasiswa-mahasiswa dari Mbak Rifda sendiri ya. Mbak Rifda termasuk dosen yang galak gak sih? Dosen yang kayak ya pokoknya hari ini harus hafal berapa juz dan sebagainya? Kalau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta itu sebetulnya ada program tahfidz. Oke. Ya, jadi ada program tahfidz 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Jadi setiap mahasiswa boleh memilih salah satunya. Oke. Gitu. Misalnya kalau yang ngambil program 5 juz, ini 1 semester itu harus selesai 1 juz. Jadi kalau nggak selesai dia nggak bisa ikut ujian. Nggak lulus ya? Nggak bisa ikut ujian. Mau nggak mau jadinya. Iya, betul. Tapi saya selalu menekankan kepada
mahasiswa bahwasannya setiap jadwal waktu untuk setoran diusahakan tetap menyetorkan hafalan, meskipun hanya setengah halaman misalnya, karena memang targetnya sebetulnya minimalnya 1 halaman. Tapi kalau memang kemampuan setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Ya, ada yang susah banget ngafalnya gitu ya, tapi ada juga yang memang cepat ngafalnya gitu. Nah ini untuk mahasiswa yang memang hafalannya di bawah standar ya, susah sekali untuk menghafal, saya selalu menekankan bahwasannya pokoknya setiap jadwal setoran tetap setor, meskipun dibaca juga. Iya, mau segimanapun yang penting harus setor aja ya, terus ada hafalan gitu. Iya, karena memang kewajibannya itu. Nanti kalau misalkan dalam 1 semester tidak mencapai target, tidak bisa ikut UAS gitu. Oke, jadi kalau mahasiswanya Mbak Rifda ya mau nggak mau, kalau nggak bisa lanjut ke semester selanjutnya gitu ya. Nah tapi kalau untuk teman-teman di sini yang sedang menyaksikan terus masih pemula sekali lah tapi ingin belajar menghafal Al-Quran, tips dari Mbak Rifda sendiri yang simpel aja dulu itu seperti apa? Tipsnya ya tadi sudah saya jelaskan ya. Tipsnya yang pertama tadi harus punya guru yang bersandar langsung pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tadi harus menguasai ilmu tajwid, gitu ya. Jadi gini, hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi mempraktekkan ilmu tajwid ke dalam bacaan kita itu hukumnya fardu ain, wajib ain bagi setiap orang. Gitu. Jadi kalau dia membaca Al-Quran tidak bertajwid, maka otomatis dia berdosa. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi harus konsisten. Konsisten pasti. Kalau misalkan tadi sudah niat untuk menghafal Al-Quran dari awal, saya pengen menghafal Al-Quran nih. Kemudian ada kendala di tengah-tengah. Ketika proses menghafal sudah sampai juz 10 misalnya. Tapi ternyata ada masalah yang lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi acuan bagi kita kalau kita sudah niat. Ya, niat menghafal Al-Quran, maka tetap harus diteruskan, dilanjutkan sampai tuntas gitu. Karena sudah niat. Ya, betul. Gitu. Iya. Jadi itu tips simpel dari Mbak Rifda kalau teman-teman pengen mencoba untuk belajar menghafal Al-Quran ya. Itu langkah-langkah awal lah yang bisa dilakukan gitu. Tapi aku juga pengen nanya nih pendapat dari Mbak Rifda sendiri ya tentang generasi muda sekarang. Tidak semua, tapi masih banyak yang memikirkan ilmu dunia dibanding ilmu agama. Nah, komentar dari Mbak Rifda sendiri seperti apa? Sebetulnya semua ilmu itu datangnya dari Allah ya. Karena memang yang menguasai dunia dan akhirat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka juga ia harus menguasai ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia juga harus menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia juga harus menguasai ilmu keduanya. Nah, tentu dari perkataan Imam Syafi'i ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat ini juga harus dilandasi dengan ilmu, harus bisa menguasai ilmunya. Gitu. Tapi ya tadi yang seperti katakan, kebanyakan memang lebih mementingkan ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu akhirat. Padahal sejatinya ya dunia ini ada akhirnya gitu. Kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan abadi itu hanya di akhirat gitu. Nah, dalam menuntut ilmu, nah ini ada beberapa ilmu yang harus didahulukan. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan pribadi ya, ilmu yang dilakukan oleh individual gitu. Misalnya contoh ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Salah satu contoh kecilnya misalnya sholat, mengenai sholat. Tentunya dalam melaksanakan sholat kita harus tahu dong syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat. Ini kan kita harus menguasai itu. Kemudian misalnya dalam muamalah, kita harus tahu halal dan haram gitu kan. Dalam hal jual beli, apakah jual beli kita sudah baik ataukah belum baik gitu kan. Nah itu yang pertama, ilmu yang
berkaitan dengan individu, yang dilakukan dengan individu ini hukumnya fardhu ain. Jadi setiap orang wajib menguasai ilmu itu. Oke. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan misalnya ya, ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan gitu ya. Kalau dalam suatu kampung, suatu desa misalnya, sudah ada salah satu dari mereka yang menguasai ilmu kesehatan, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Gitu. Tapi kalau memang dia mau menguasai ilmu itu silahkan. Gitu. Nah, selain dari kedua tadi, maka ini hukumnya boleh jadi mubah, boleh jadi sunnah. Gitu. Jadi pada intinya boleh saja mengejar ilmu dunia, tapi juga jangan sampai melupakan ilmu akhirat, ilmu agama. Gitu. Karena ilmu agama itu penting sekali bagi setiap orang muslim. Oke, jadi balance ya untuk mempelajari ilmu-ilmu ini gitu. Jadi tidak salah juga untuk menguasai ilmu dunia, tapi jangan lupakan juga ilmu agama gitu ya. Nah, ini terakhir nih buat Mbak Rifda ya, untuk anak-anak muda tadi juga sudah disampaikan gitu kan tips and trick untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, gimana step by stepnya gitu dengan cara simpel yang tadi udah dikasih tahu. Nah, mungkin terakhir apa nih yang ingin disampaikan kepada para generasi milenial dan juga Gen Z, terutama tentang topik kita pada hari ini, silahkan. Oke. Pesan saya satu aja ya, jangan pernah lupakan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kehidupan kita, kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Jadi kalau kita lagi kesulitan gitu ya, mengalami masalah di dunia ya, kembalilah kepada Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk memuliakan Al-Quran. Kalau kita sudah memuliakan Al-Quran, maka insya Allah pun akan memuliakan kita dengan caranya yang terbaik. Oke, itu dia tadi obrol-obrol Laras sama Mbak Rifda. Semoga dapat menginspirasi teman-teman ya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan serta daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar caranya juga gampang. Detailnya langsung kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau tinggal klik bit.ly/member Partai Perindo ya. Dan buat kamu yang udah ngasih quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 3 pemenangnya di minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa buat di follow juga Instagramnya Partai Perindo ya. Sekali lagi di @partaiperindo. Terima kasih banyak Mbak Rifda. Sekali lagi pemikiran dan sharing Mbak Rifda barusan sangat menginspirasi. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semua ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Laras Tahira pamit undur diri. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.